5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok satu akan memulai presentasiin dari tugas kedua kami, yaitu pengendalian mutu kopi instan saset berdasarkan pendekatan VOC dan strip CTQ. Baik, ini adalah anggota kelompok kami. Saya sendiri Ilmas, teman saya ada Andri, ada Jeff, ada Maret, dan ada Ronald. Baik, di sini akan saya menjelaskan latar belakangnya. Kopi instan telah menjadi pilihan populer bagi konsumen yang menginginkan kepraktisan. Agar produk kopi instan saset dapat diterima dengan dan berkelanjutan, kualitas produk termasuk rasa, aroma, daya larut, kemasan, dan harga harus konsisten. Untuk itu diperlukan analisis Voice of Customer, VOC, dan penentuan Critical of Quality, CTQ, sebagai jembatan antara keinginan pelanggan dan parameter teknis produksi. Selanjutnya, tujuannya. Tujuannya satu, mendeskripsikan secara sistematis proses produksi kopi instan saset. Yang kedua, mengidentifikasi VOC yang diinginkan konsumen. Yang ketiga, menetapkan CTQ dan parameter teknis berdasarkan VOC. Yang keempat, menjelaskan peranan CTQ dalam pengendalian mutu dan peningkatan produk. Manfaatnya. Manfaat yang pertama untuk produsen yaitu pedoman teknis untuk mengontrol mutu dan konsistensi produksi. Untuk konsumen, produk kopi instan dengan kualitas lebih standar. Untuk akademi dan peneliti, kerangka konseptual VOC CTQ dalam produk pangan instan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Saudara Hilmas. Selanjutnya, proses produksi kopi instan saset. Tahapan produksi yang pertama di sini ada penyortiran dan pembersihan biji kopi. Yang kedua ada roasting atau pemanggangan. Yang ketiga ada grinding atau penggilingan. Yang keempat ada ekstraksi atau penyeduhan dengan air panas. Yang kelima ada Oke, dan selanjutnya karakteristik produk yang diinginkan VOC. Yang pertama dari segi rasa, adapun aspek yang pertama enak, konsisten, tidak perlu pahit. Yang kedua aroma yaitu harum khas kopi, tidak menyengat atau hambar. Yang ketiga kemudahan, langsung seduh air panas tanpa alat khusus. Yang keempat harga yaitu terjangkau untuk mahasiswa atau pekerja. Yang kelima kesehatan, di mana varian rendah gula atau tanpa gula. Yang keenam kemasan, yaitu saset yang kuat, mudah dibuka, dan desain menarik. Dan juga yang ketujuh, ketersediaan, di mana mudah diperoleh di warung, atau di minimarket, atau di toko online terdekat. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Marit Situmorang, waktu dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan kembali tentang VOC dan menuju ke CTQ menuju parameter proses. Yang pertama, rasa enak dan konsisten. CTQ, kadar ekstra kopi. Parameter proses yang dikendalikan, suhu roasting 200 sampai 300 derajat Celcius. Waktu ekstraksi, rasio bubuk air. Yang kedua, aroma harum khas kopi. Intensitas aroma, durasi roasting, kecepatan pendingin setelah roasting. Yang ketiga, praktis, cepat larut, daya larut bubuk instan, ukuran partikel bubuk, teknik spray, drying, freeze, drying. 4. Harga terjangkau, efisiensi biaya, yield ekstraksi, efisiensi negeri pengeringan. Yang kelima,
sehat atau rendah gula. Kandungan gula, creamer sesuai varian. Takaran gula per batch, homogenisasi pencampuran. Yang keenam, kemasan menarik dan aman. Kualitas kemasan, ketebalan saset, kekuatan sealing, kelembapan 3%. Yang ketujuh, mudah ditemukan, ketersediaannya produk stabil, kapasitas produksi, manajemen distribusi atau logistik. Berikut Berikutnya, peran CTQ dalam produksi kopi instan. Yang pertama, menerjemahkan VOC ke standar teknis proses. Yang kedua, acuan pengendalian mutu, kontrol batch produksi. Yang ketiga, menjamin konsistensi antar batch. Yang keempat, dasar perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Dan yang terakhir, mendukung daya saing produk di pasar. Baik, dilanjutkan dengan rekan saya, Saudara Jeff Wilson. Kita lanjut ke bab verifikasi, validasi, dan diskusi. Jadi, usulkan uji pilot parameter CTQ pada batch kecil. Jadi ada parameter pada CTQ-nya. Lalu kita bandingkan hasil aktual PS target. Artinya kita bandingkan nih hasil aktual dan targetnya. Jadi contohnya yang apa aja yang kita bandingkan? Pertama rasanya dulu. Habis rasanya, kemudian aromanya. Lalu rendemen. Jadi poin-poin dari 3 poin ini yang mungkin paling krusial yang harus kita hadapi, yang harus kita punyai, yang harus kita masukkan untuk menjadi bahan acuan kita, bahan pertimbangan kita terkait dengan verifikasi, validasi, dan diskusi. Kemudian di poin yang ketiga terkait dengan diskusi, itu ada kesesuaian parameter dengan literatur tantangan keterbatasan. Artinya kesesuaian parameter dengan literatur ini merupakan sebuah tantangan yang besar dan walaupun keterbatasan tetapi dia sangat krusial. Lalu arah penelitian lanjut. Artinya aspek ekonomi, preferensi konsumen, studi sensorik yang mendalam. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ronald. Oke, baik, kesimpulan yang bisa kami bawakan adalah yang pertama itu proses produksi melibat tahapan kritis dari biji hingga kemasan. Yang kedua, VOC pelanggan mencakup rasa, aroma, kemudahan, harga, kesehatan, kemasan, ketersediaan. Yang ketiga, dapat diterjemahkan ke CTQ yang terukur untuk setiap tahapan proses. CTQ berperan penting dalam menjaga mutu, konsistensi, dan perbaikan saran. Yang pertama itu terapkan monitoring real time parameter CTQ. Yang kedua, lakukan batch percobaan untuk validasi. Yang ketiga, kembangkan varian rendah gula. Yang keempat, gunakan feedback pelanggan untuk revisi CTQ secara berkala. Dan selanjutnya yang terakhir adalah penelitian lanjutan. Analisis biaya, segmentasi konsumen, evaluasi sensorik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1 yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.